kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk selalu belajar. Ya, bertemu lagi untuk mapel matematika. Tetap semangat untuk belajar. Siapkan diri kalian baik-baik dan kerjakan tugas berikut dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar hari ini? Ya, Budi harap selalu berharap kalian dalam keadaan sehat. Tentunya kalian tetap menjaga protokol kesehatan karena di situasi seperti ini peran serta kalian sangat diharapkan. Oke, masih dengan Budia untuk hari ini karena hari Rabu adalah jadwal daring untuk matematika. Nah, melanjutkan di pertemuan yang pertama kemarin, minggu kemarin ya. Ini Budia hari ini masih dengan tema Pitagoras. Untuk kali ini adalah pertemuan yang kedua. Oke. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis segitiga. Karena kalau pertemuan sebelumnya Budia menjelaskan apa itu teorema Pitagoras, kemudian di situ juga Budia sudah menjelaskan bahwa teorema Pitagoras itu berkaitan erat dengan segitiga. Nah, tentunya kita harus mengetahui selain segitiga siku-siku untuk Pitagoras ada apa saja sih jenis-jenis segitiga. Yang pertama, ada segitiga ACB. Sisi A dikuadratkan ditambah dengan sisi B dikuadratkan jika hasilnya lebih besar dari C dikuadratkan, itu disebut dengan, nah kita lihat sudutnya C. Berarti untuk menentukan jenis segitiga itu dilihat kamu dari sisi ini, sudut C. Nah, ini disebut dengan segitiga lancip karena sisi A dikuadratkan ditambah B dikuadratkan lebih besar dari sisi C dikuadratkan, itu disebut segitiga lancip. Yang kedua, nah ini yang sudah pernah kalian lihat di Pitagoras kemarin, pertemuan yang pertama. Nah, sudut apakah ini? Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan sisi C kuadrat. Nah, tentu sudut ini adalah sudut siku-siku. Untuk itu segitiganya dinamakan segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita ada jenis segitiga yang lain, yaitu jika sisi A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih kecil dari C kuadrat, itu disebut dengan segitiga tumpul. Nah, dari kesimpulan tiga segitiga ini, menentukan jenis segitiga, kamu lihat sudutnya. Ya, kamu tentu sudah mengenal bahwa sudut kurang dari 90 derajat dinamakan sudut lancip. Untuk itu segitiga ini dinamakan segitiga lancip. Jika sudutnya sama dengan 90 derajat dinamakan siku-siku. Jika sudut C-nya lebih dari 90 derajat dinamakan segitiga tumpul. Tetapi untuk teorema Pitagoras hanya bisa diterapkan di segitiga siku-siku. Jadi hanya satu segitiga yang bisa menggunakan teorema Pitagoras. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Nah, triple Pitagoras adalah tiga bilangan yang memenuhi ukuran panjang sisi segitiga siku-siku. Gambarnya, nah, ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Triple Pitagoras itu yang mana? Budia ulangi. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Triple Pitagoras itu adalah tiga bilangan, yaitu sisi satu ini, satu bilangan, kemudian sisi ini, kemudian sisi satunya. Nah, itu sisi untuk triple Pitagoras. Nah, mencari triple Pitagoras dengan rumus ABC. Ini sebenarnya bukan rumus ABC, cuman biar kalian gampang mengingat karena nanti ada banyak rumus di sini. Dengan rumus ABC.
Nah, rumus yang sudah kalian dapat di pertemuan yang pertama kemarin, rumus ABC itu. Nah, yaitu untuk Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu rumus Pythagorasnya ya. Menguji triple Pythagoras dengan cara mengkuadratkan hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi terpanjang atau sisi miring. Kemudian kamu menghitung lagi sisi yang lainnya, yaitu sisi A dikuadratkan ditambah B dikuadratkan. Jika perhitungan tersebut memiliki nilai sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Jadi seperti rumus yang pertama bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat jika sama dengan C kuadrat berarti itu adalah triple Pythagoras. Atau bisa dipastikan itu adalah sebuah segitiga siku-siku. Kemudian ada rumus PQ. Rumus PQ itu apa? Nah, triple Pythagoras selain tadi disimbolkan dengan A, B, C, ini juga bisa memakai sebuah aljabar, yaitu sisi A itu diganti dengan 2P kali Q, sisi B-nya diganti P kuadrat dikurangi Q kuadrat, kemudian sisi C-nya diganti P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, tentunya P itu lebih besar dari Q. Nanti kalian akan lebih paham dengan latihan soalnya. Cara ini meminta kita untuk menentukan sebarang dua bilangan dan menerapkan aturan kepada dua bilangan yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya menghasilkan triple Pythagoras. Jadi rumus ini itu jika kalian disuruh menentukan tiga bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Kalau dengan ABC tadi kan kalian harus memastikan bilangan berapa jika dikuadratkan hasilnya sama dengan penjumlahan bilangan yang dikuadratkan. Kan agak bingung. Kalau dengan rumus ini mencari triple Pythagoras, kamu cukup menentukan nilai sembarang. Misalkan P-nya 2, Q-nya 1 bisa. Nanti pasti akan ketemu triple Pythagorasnya berapa. Kemudian misalkan P-nya 3, Q-nya 1 juga bisa. Nah, tentunya nilai P-nya harus lebih besar dari nilai Q. Oke, kita lanjutkan. Contohnya, nah ini langsung ke contoh. Sebuah segitiga memiliki sisi 15, 16, dan 20. Tentukan jenis segitiga apakah itu? Apakah lancip, siku-siku, ataukah tumpul? Nah, sisi segitiganya ini Budiah misalkan A-nya 15, B-nya 16. Untuk A dan B boleh kalian balik. Misalkan A-nya yang 16, B-nya yang 15, boleh. Tetapi untuk C tidak boleh diganti dengan bilangan yang lain. Karena C adalah sisi terpanjang dari sebuah segitiga. Bisa dipahami ya? Untuk A dan B boleh dibalik, untuk C tidak boleh. Nah, kita masukkan rumusnya. C dikuadratkan hasilnya 400, kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya 481. Oh, ternyata C kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau bisa ditulis C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Kita lanjutkan. Contoh lagi, periksalah bilangan-bilangan berikut. Apakah termasuk triple Pythagoras? Nah, ada dua soal di sini. Kita bahas satu persatu. Yang A dulu. Ada 8, 17, 15. 8, 17, 15 ya. Untuk membuktikan bisa pakai rumus ABC.
Tentunya ini A, ini B, C-nya yang tidak boleh diganti yaitu 17 yang terpanjang. Nah, A-nya 8, B-nya 15, C-nya 17. Kita masukkan ke rumus, C-nya dikuadratkan 289. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya 289. Oh, sama. Berarti karena C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka bilangan 8, 17, 15 adalah triple Pythagoras. Atau sisi ini adalah segitiga siku-siku. Lanjut. Kemudian yang nomor 2, kita cek apakah ini juga triple Pythagoras. 18, 22, 12. A-nya 18, B-nya 12, C-nya 22. Dari perhitungan didapat bahwa C kuadrat sama dengan 484, kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 468. Sehingga karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka bilangan 18, 22, 12 bukan triple Pythagoras. Atau kalau disuruh menentukan segitiga apakah ini jika sisinya ada 3 seperti ini. Nah, karena C kuadratnya itu lebih besar dari ini, maka segitiga 18, 22, dan 12 dinamakan segitiga tumpul. Ya, bisa dipahami? Contoh lagi. Nah, ini ketika menggunakan rumus PQ, kamu disuruh menentukan triple Pythagoras. Nah, ini Bu Dia sudah menentukan jika P-nya 5, Q-nya 2. Triple Pythagorasnya berapa, dan berapa? Nah, P kuadrat dikurangi Q kuadrat, kita masukkan nilai P dan Q-nya, ketemu 21. Kemudian sisi yang penyiku yang satunya 2PQ yaitu 20. Kemudian P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 29. Sehingga didapat triple Pythagoras yaitu 21, 20 dan 29. Nah, berarti triple Pythagorasnya adalah 21, 20 dan 29.